Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Terminal Haji Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Alva, selamat petang. Jadi apa saja layanan dan fasilitas baru dari Terminal Haji yang baru saja diresmikan oleh Presiden? Selamat petang Cindy dan juga saudara. Kalau bisa dibilang Terminal 2F ini sangat mendukung ibadah yang akan dilakukan baik itu oleh jamaah haji yang hari ini akan berangkat dan juga nantinya jamaah umroh yang khusus akan berangkat juga dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Karena kenapa? Di Terminal 2F ini disediakan fasilitas-fasilitas ibadah yang mendukung para jamaah. Salah satunya dengan ketersediaan musola atau masjid yang seluas 3.000 meter persegi. Ini cukup untuk kemudian menampung hingga 2.000 jamaah yang ingin beribadah di Terminal 2F ini. Kalau di terminal lainnya mungkin lokasi atau tempat ibadahnya lebih kecil daripada itu. Selain itu ada lounge, kemudian ada tempat membaca dan juga beberapa fasilitas lain yang kemudian mendukung kehusyukan dari jamaah yang ingin melanjutkan ibadah atau melakukan ibadah umroh maupun haji. Nah, kalau dilihat sebenarnya keberadaan Terminal 2F ini sendiri cukup bisa dimaklumi atau bahkan harus dilakukan oleh pemerintah karena jumlah jamaah haji dan umroh dari Indonesia ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Misalkan kalau jamaah umroh sendiri setiap harinya itu bisa mencapai atau lebih dari 10.000 jamaah yang berangkat. Sedangkan untuk jamaah haji ini Terminal Soekarno-Hatta ini memberangkatkan maksud saya 51.000 jemaah haji dari sekitar 140-an kloter yang akan diberangkatkan khusus dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Apa dampaknya untuk penumpang lain yang berada di sekitar Bandara Terminal Soekarno-Hatta, baik itu Terminal 1, 2, dan 3. Ini justru bisa mengurangi load atau perputaran penumpang di beberapa titik lain yang kemudian nampaknya mengurangi volume begitu. Misalkan kalau pemberangkatan umroh ini biasanya dilakukan di Terminal 3, tetapi karena sudah ada yang khusus di Terminal 2F ini sehingga pergerakan penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini bisa dikurangi. Itu tadi kemudian beberapa fasilitas yang membedakan Terminal 2F dengan terminal-terminal lainnya. Dan Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi memberikan arahan bahwa harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah umroh dan juga jamaah haji khusus di bawah pemerintahannya. Dan juga ia berpesan untuk menurunkan dan mengelola biaya haji yang dibayarkan oleh jamaah haji atau calon jamaah haji ini sesuai dengan kemampuan. Kalau sekarang pemerintah sini sudah berhasil menurunkan sampai 4 juta, artinya yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji ini sekitar 50 jutaan, begitu Cindy dan juga saudara. Tetapi nampaknya Presiden ingin terus mendorong agar biaya itu bisa lebih kecil lagi dan artinya pemerintah juga harus membayarkan selisih biaya yang lebih besar untuk para calon jamaah haji ini. Cindy. Alva, tapi kalau respon dari calon jamaah haji yang merasakan Terminal 2F ini baru, apa respon mereka? Ya tadi Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang langsung dengan setidaknya jamaah haji yang akan berangkat di kloter 9 dan 10 hari ini di Terminal 2F. Nampaknya responnya cukup bagus karena memang ini terminal baru, kemudian fasilitas yang disediakan khusus untuk beribadah atau menjaga kehusyukan ibadah jamaah haji, tentu saja ini mendapatkan respon yang baik sehingga mereka tidak perlu berdesakan dengan kemudian calon penumpang lain yang biasanya akan melakukan perjalanan di luar umroh maupun haji. Dan khusus untuk hari ini setidaknya ada 2 kloter yaitu 9 dan 10 dibagi dalam 6 penerbangan hingga pukul 19.50 malam nanti, Cindy dan juga saudara. Dan harapannya dengan ketersediaan atau dengan keberadaan dari Terminal 2F ini bisa meningkatkan kenyamanan para jamaah dan juga meningkatkan khusyukan ibadah dari jamaah haji yang langsung akan berangkat dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga yang menarik Cindy dan juga saudara terakhir yaitu terkait dengan keimigrasian dari para jamaah haji ini. Katanya kalau di Terminal 2F ini akan diurus langsung di Terminal 2F
Bandara Soekarno-Hatta, sehingga nanti ketika jamaah haji tiba di Saudi Arabia bisa mempersingkat waktu keimigrasian yang akan juga mengefisienkan waktu ibadah dari calon jamaah haji maupun umroh nantinya. Cindy. Alfa, sebagai negara dengan jumlah jamaah haji paling besar, Presiden sudah memberikan sejumlah instruksi. Bagaimana Menteri Agama kemudian menindaklanjuti instruksi itu? Apa saja yang dilakukan? Ya, tadi kalau disebutkan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan Terminal 2F ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk salah satunya meminta terus menambah kuota. Ini yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam beberapa waktu terakhir untuk kuota haji khususnya. Kemudian tadi Presiden juga menyebut ingin bertemu dengan Kerajaan Saudi Arabia untuk kemudian membicarakan beberapa hal terkait dengan ibadah haji ini. Dan tapi yang disampaikan oleh Presiden tadi yang paling saya ingat adalah terkait dengan komunikasi terakhir antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Saudi Arabia yang menyebutkan atau yang mengusulkan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan kecil khusus Indonesia di sekitaran Masjidil Haram, Mekah. Apa tujuannya? Untuk kemudian mempermudah jamaah umroh maupun haji yang ingin beribadah. Karena apa? Karena itu tadi jumlah jamaah haji dari Indonesia ini sangat besar. Bahkan kalau dihitung di tahun ini saja sudah bisa memberangkatkan sekitar lebih dari 400 kloter dari seluruh Indonesia. Tentu saja ini harus menjadi concern pemerintah. Sedangkan Kementerian Agama sendiri sudah melakukan arahan-arahan dari Presiden itu. Selain meningkatkan fasilitas, pelayanan juga perlu ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, juga dengan menyediakan fasilitas mendukung salah satunya Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.